Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita boleh kembali diperjumpakan dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe edisi Rabu 30 Oktober 2024. Kita telah melewati berbagai aktivitas dan kesibukan kita sepanjang hari ini, dan saat ini mari kita meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui pujian berikut ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan belajar dari firman kebenaran Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, hari ini boleh kami lalui dengan baik. Itu semua karena pertolongan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan belajar dari firman kebenaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan telah pakai, mari Tuhan Engkau terus memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami telah siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta, firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap
dan kertak gigi. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita malam ini mengatakan kembangkanlah talentamu. Jika kita pernah menonton atau kita pernah mendengar sebuah animasi kartun Cinderella, mungkin kita akan bertanya-tanya, siapa yang membuat animasi tersebut? Atau kita akan kagum kepada orang tersebut sebab animasi kartun yang dibuatnya itu sungguh luar biasa, sungguh cantik dan indah. Dan tentu kita akan mengatakan bahwa di balik animasi kartun tersebut, orang tersebut merupakan orang yang pintar, orang yang kreatif, orang yang sukses, dan juga orang yang kaya. Namun Bapak Ibu, siapa sangka ternyata di balik film yang begitu bagus tersebut, yang begitu luar biasa, ada sosok yang berjuang luar biasa untuk mengembangkan talentanya sehingga dia bisa tiba pada titik kesuksesannya. Orang tersebut ialah Walt Disney. Dia merupakan seorang seniman yang sangat terkenal, yang meraih kesuksesannya dengan perjuangan dan proses yang begitu berat. Disney ini dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Karena itu ia harus bekerja keras untuk dapat menghidupi kebutuhannya. Suatu saat dia menyadari bahwa dia memiliki sebuah talenta, yaitu menggambar. Dan dengan talenta itu, dia kemudian memasukkan karya-karyanya dalam beberapa studio film. Walaupun awalnya karya-karyanya itu ditolak, tetapi kemudian pada akhirnya karyanya itu diterima dan berhasil menduduki peringkat pertama. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, jikalau Disney saat itu tidak menyadari dan mengembangkan apa yang ada pada dirinya, talenta, potensi yang ada pada dirinya, bisakah dia meraih kesuksesan hingga saat ini? Berbekal ketekunan, dia berhasil tiba pada titik kesuksesannya. Bukan hanya Walt Disney yang diberikan Tuhan potensi dan talenta, tetapi kita juga semua, kita diberi talenta dalam porsi kita masing-masing. Namun pertanyaan bagi kita ialah apa yang harus kita lakukan dengan talenta-talenta, dengan potensi yang ada pada diri kita. Melalui pembacaan kita memperlihatkan bagaimana seharusnya orang percaya merespon potensi, merespon talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yesus menjelaskan bahwa dalam menjalani hari-hari, orang percaya tidak boleh hanya berdiam diri saja, tidak boleh hanya berpangku tangan dan cukup mengatakan saya berdoa, saya beribadah, toh Tuhan akan memperhitungkan. Tentu tidak seperti itu, tidak semudah itu. Pengajaran yang Yesus katakan melalui bacaan kita pada saat ini menekankan pada tindakan nyata yang harus dilakukan oleh orang percaya. Kita harus menyadari, kita harus mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri kita. Karena kita percaya, kita menyadari bahwa semuanya itu merupakan pemberian, merupakan karunia yang Allah berikan kepada hidup kita. Tentu Allah memberikan setiap potensi, setiap talenta itu ada tujuan yang Tuhan ingin kita karyakan di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan sewaktu-waktu bisa saja meminta pertanggungjawaban kita, apakah kita dapat memperlihatkan sikap kita seperti hamba yang diberikan 2 dan 5 talenta, mereka mengembangkan talenta mereka, bukan malah mengubur,
bukan malah menyembunyikan talenta yang diberikan kepada mereka seperti hamba yang diberi 1 talenta. Tuhan mau agar kita seperti hamba yang diberikan 2 dan 5 talenta, mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri kita untuk kemuliaan dan untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk taat dan berserah sepenuhnya kepadanya. Jika Tuhan memberi kita talenta untuk berkhotbah, mari kita pakai talenta itu untuk memberitakan kebenaran Injil. Ketika Tuhan memberikan kita talenta pandai bernyanyi, mari kita menggunakan talenta itu untuk memuji Tuhan. Jangan kita menggunakan mulut, jangan kita menggunakan suara pemberian Tuhan hanya untuk menghina, hanya untuk mengejek, hanya untuk berbohong, untuk membenci, untuk memaki orang lain. Jika Tuhan memberikan kita berbagai-bagai talenta dalam kehidupan kita, pakai itu untuk melayani Tuhan. Jangan malu untuk melayani, karena masing-masing dari kita sudah diberi porsi yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita mesti menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Olehnya itu, selagi Tuhan masih memberikan kita waktu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan, layanilah dan muliakanlah Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Akan menutup perenungan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Tuhan memberikan kami waktu, kami boleh bersama-sama bersekutu melalui sabda dan doa malam pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami. Kiranya firman-Mu ini boleh terus tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, menjadi dasar dan kekuatan bagi kami untuk kami pakai menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami semua. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan mendukung segenap anggota jemaat.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan masing-masing. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, sehingga mampu menjalani kehidupan mereka dengan baik. Berkati di dalam rumah tangga masing-masing, kiranya boleh membina rumah tangga dengan baik. Berkati selaku ayah, selaku ibu, sehingga boleh bertanggung jawab untuk setiap peran mereka masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pekerjaan, setiap usaha yang dikerjakan, kiranya boleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan kiranya melalui semuanya itu, berkat Tuhan boleh terus dirasakan oleh segenap anggota jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah anggota jemaat Tuhan. Berkati di dalam pendidikan, kiranya boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dan boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Di dalam masa muda Tuhan senantiasa menopang, sehingga masa muda boleh dipakai dengan baik, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berdoa yang dalam pertumbuhan, Tuhan senantiasa menopang sehingga boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat. Tuhan Yesus peliharakan, Tuhan Yesus senantiasa menjaga di dalam masa bermain, kiranya boleh dijauhkan dari mara bahaya. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh atau dalam masa-masa pemulihan. Mari Tuhan Engkau senantiasa memberkati anggota jemaat sehingga mereka boleh merasakan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Besar kerinduan mereka ya Tuhan untuk semakin hari semakin sehat, semakin kuat, sehingga mampu menjalani, sehingga mampu kembali mengerjakan setiap aktivitas mereka. Biarlah melalui perawatan medis, bahkan pendampingan dari keluarga, boleh menjadi cara Tuhan untuk menyatakan pemulihan bagi segenap anggota jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan yang dalam duka cita, kiranya Tuhan senantiasa menopang mereka, menghiburkan, memberikan kekuatan, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan mereka. Namun satu pengharapan bahwa Tuhan yang akan senantiasa menolong, Tuhan yang akan senantiasa menguatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami para lansia. Berkati di dalam kehidupan mereka, berkati di dalam usia indah yang Tuhan karuniakan. Kiranya boleh melewati masa-masa tua mereka dengan penuh sukacita, dengan bahagia bersama dengan keluarga yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap rencana kehidupan anggota jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan sehingga rencana ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh kami semua, Tuhan kiranya memberikan jawaban yang terbaik sehingga kami tidak larut, kami tidak takut, kami tidak khawatir untuk setiap pergumulan yang datang menghampiri kehidupan kami. Namun satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber jalan keluar, sumber pertolongan bagi setiap pergumulan dan masalah kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta, Majelis Gereja, pengurus OIG, juga pengerja gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kemampuan, hikmat daripada Tuhan, sehingga boleh mengemban tugas dan tanggung jawab di gereja, boleh mengatur pelayanan dengan baik, dan kiranya setiap pelayanan-pelayanan boleh dipersiapkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan setiap program yang telah disepakati bersama, kiranya boleh terlaksana dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mendukung persiapan sidang raya yang akan dilaksanakan awal bulan 11. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap panitia, setiap peserta yang akan datang, bahkan setiap kami yang akan terlibat di dalamnya. Berkati ya Tuhan, kiranya kami boleh
mempersiapkan semuanya dengan baik. Setiap panitia diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan seluruh peserta kiranya boleh mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan satu pengharapan bahwa melalui kegiatan ini menjadi wadah untuk terus mempererat tali persaudaraan selaku orang percaya. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi kami sepanjang malam ini, dan esok hari kami boleh kembali menyambut hari baru yang Tuhan telah karuniakan kepada kami semua. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat menikmati malam ini bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.